Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulyanti dengan NIM 2008439 kelas 2 BPG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview roadmap yang telah saya buat dari pertemuan 9 sampai 14 mata kuliah perkembangan sosial, emosional, dan moral anak usia dini untuk memenuhi tugas UAS. Selamat menyimak. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu fase perkembangan akhir masa kanak-kanak. Akhir masa kanak-kanak atau disebut late childhood berlangsung dari usia 6 tahun sampai tiba saatnya individu menjadi matang secara seksual. Pada awal dan akhirnya, akhir masa kanak-kanak ditandai oleh kondisi yang sangat mempengaruhi penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial anak. Nah, ciri-cirinya yaitu badan memanjang dan menjadi lebih langsing, leher menjadi lebih panjang, dada melebar, perut tidak buncit, lengan dan tungkai memanjang, tangan dan kaki dengan lambat tumbuh membesar. Perbandingan tubuh yang kurang baik yang sangat mencolok pada masa akhir kanak-kanak, menyebabkan meningkatnya kesederhanaan pada saat ini. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang perkembangan moral dan agama teori Piaget. Teori Piaget tentang perkembangan kognisi juga mencangkup teori tentang perkembangan penalaran moral. Piaget percaya bahwa struktur dan kemampuan kognisi berkembang lebih dulu. Kemampuan kognisi kemudian menentukan kemampuan anak-anak bernalar tentang situasi sosial. Mengenai kemampuan kognisi, Piaget berpendapat bahwa perkembangan moral berlangsung dalam tahap-tahap yang dapat diprediksi. Dalam hal ini, dari tipe-tipe penalaran moral yang sangat egosentris ke tipe penalaran moral yang didasarkan pada sistem keadilan berdasarkan kerjasama dan tindakan timbal balik. Dalam buku Slapin 2011. Selanjutnya yaitu perkembangan moral dan agama teori Kohlberg. Lawrence Kohlberg lebih menekankan pendidikan moral diarahkan kepada tahap-tahap pembentukannya. Sehingga pendidikan moral didasarkan untuk membentuk setiap tahap-tahap peserta didik. Di samping tahapan perkembangan moralnya, Lawrence Kohlberg juga menawarkan konsep-konsep keadilan sebagai dasar pelaksanaan pendidikan moral di Barat. Prinsip tersebut merupakan suatu kondisi imanen dalam jaringan relasi sosial atau suatu hukum yang mengatur keseimbangan semua relasi sosial tersebut. Selanjutnya yaitu cara terpadu pengembangan sosial emosional anak usia dini. Cara terpadunya yaitu menggunakan batas-batasan pembelajaran terpadu berbasis tema. Nah, pengertian pembelajaran berbasis tema itu apa sih? Nah, tema adalah ide-ide pokok. Pembelajaran berbasis tema adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang didasarkan atas ide-ide pokok atau sentral tentang anak dan lingkungannya. Tema yang disajikan kepada anak harus dimulai dari hal-hal yang telah dikenal anak, dimulai dari yang sederhana menuju yang lebih kompleks. Pembelajaran tematik khas bagi anak TK atau anak usia dini. Dalam pembelajaran ini semua kegiatannya melibatkan pengalaman langsung anak-anak serta memberikan berbagai informasi atau pemahaman tentang lingkungan sekitar anak. Kegiatan ini juga memberikan keterampilan dan kemampuan selanjutnya sesuai kebutuhan anak. Kegiatan pembelajaran terpadu melalui tema dapat diprogramkan dalam periode jangka panjang atau jangka pendek. Pembelajaran berbasis tema dapat mengembangkan kemampuan dalam berbagai aspeknya, baik kemampuan kognitif, bahasa, fisik motorik, sosial emosional, dan estetis secara terpadu. Selanjutnya yaitu pandangan Islam dalam pengembangan moral dan agama. Nah, pentingnya nilai agama dan moral bagi anak usia dini. Dalam hal ini tentu orang tualah yang paling bertanggung jawab karena
Pendidikan yang utama dan pertama adalah pendidikan dalam keluarga. Keluarga tidak hanya sekedar berfungsi sebagai persekutuan sosial, tetapi juga merupakan lembaga pendidikan. Oleh sebab itu, kedua orang tua, bahkan semua orang dewasa berkewajiban membantu, merawat, membimbing, dan mengarahkan anak-anak yang belum dewasa di lingkungannya dalam pertumbuhan dan perkembangan mencapai kedewasaan masing-masing dan dapat membentuk kepribadian karena pada masa usia dini adalah masa peletakan dasar pertama dalam mengembangkan kemampuan fisik, moral, dan agama. Peran orang tua juga sangat berpengaruh bagi tingkat keimanan anak melalui bimbingan orang tua. Anak dapat dibimbing untuk mengenal siapa itu Tuhan, sifat-sifat Tuhan, bagaimana kewajiban manusia terhadap Tuhan. Selanjutnya, perkembangan nilai-nilai moral dan agama adalah kemampuan anak untuk bersikap dan bertingkah laku. Islam telah mengajarkan nilai-nilai positif yang bermanfaat di kehidupan masyarakat. Hal ini menyebabkan perlunya pengembangan pembelajaran terkait nilai-nilai moral dan agama. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam telah dijelaskan bagaimana proses pengembangan nilai-nilai agama dan moral pada anak usia dini dapat diterapkan dengan benar. Selanjutnya yaitu karakter building atau pembentukan karakter pribadi anak. Sebaiknya dimulai dalam keluarga. Karena anak mulai berinteraksi dengan orang lain pertama kali terjadi dalam lingkungan keluarga. Pendidikan karakter sebaiknya diterapkan sejak anak usia dini, karena pada usia dini terbukti sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Langkah-langkah untuk pembentukan karakter yang pertama ada pembentukan karakter anak usia dini dapat mengikuti suatu pola tertentu. Yang kedua, pembentukan karakter melalui kegiatan terprogram. Yang ketiga, pendidikan moral memerlukan keterlibatan semua aspek kehidupan manusia. Yang keempat, dalam usaha mentransfer karakter atau watak dapat digunakan pendekatan dan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan tumbuh kembang jiwa anak. Yang kelima, pendekatan indoktrinasi dengan cara memberi hadiah atau hukuman peringatan dan pengendalian fisik. Nah, itu yang bisa saya review dari pertemuan 9 sampai pertemuan 14. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.